Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 7, untuk mempresentasikan makalah kami. Dan perkenalkan, nama saya Asmini Putri. Saya Doni Petrus Dite. Dan saya Alkifer Sapua. Pengertian biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Biaya relevan sering disebut biaya diferensial, yaitu biaya yang berbeda-beda akibat adanya tingkat produksi yang berbeda mengakibatkan perbedaan biaya tetap. Kedua jenis biaya habitatnya sama, yakni berbagai alternatif biaya yang disebabkan oleh tingkat produksi. Biaya relevan merupakan hasil pengelolaan data historias oleh akuntan oleh ahli yang lainnya. Ia disebut relevan karena berhubungan erat dengan pengambilan keputusan manajemen. Ia merupakan biaya masa datang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang bertumbuh pada program jangka pendek dan jangka panjang. Konsep biaya untuk membuat keputusan. Salah satu tugas manajer adalah membuat keputusan berdasarkan informasi akuntansi yang relevan keputusan sendiri dari keputusan rutin dan sehari-hari dengan fungsi-fungsi manajemen di antara pemasaran, produksi, keuangan. Sedangkan keputusan khusus adalah keputusan hanya kadangkala saja yang dibuat, yakni seperti menolak dan menerima orderan khusus, menetapkan kebijakan harga, menetapkan divisi atau mengembangkan, menentukan laba pada keterbebasan kapasitas, membuat sendiri atau membeli produk. Yang berikut pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Pengambilan keputusan atau decision making diproses oleh pengambilan keputusan yang hasilnya keputusan. Yang berikut teori pengambilan keputusan. Teori pertama, rasional komprehensif. Teori pengambilan keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. Akibat-akibat atau biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang digariskan. Teori yang kedua, teori inkremental. Teori inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan, seperti dalam teori rasional komprehensif. Dan pada saat yang sama merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Teori yang ketiga, teori pengamatan terpadu. Penganjuran teori ini adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Etzioni setuju terhadap kritik-kritik pada teori inkremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Akan tetapi ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori inkremental. Misalnya, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan penganut model inkremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan serta kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah dan yang secara politis tidak mampu mengorganisasikan kepentingannya praktis dan terabaikan. Selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan. Menurut konsepsi Anderson, nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman perilaku para
para keputusan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, nilai-nilai politik. Pembuat keputusan mungkin melakukan penilaian atas alternatif kebijakan yang dipilihnya. Dari sudut pentingnya alternatif itu bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinnya. Nilai yang kedua, nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan, khususnya birokrat atau sipil atau militer, mungkin dapat mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi, di mana ia terlibat di dalamnya. Organisasi, semisal badan-badan administrasi, menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Nilai yang berikut, nilai pribadi. Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi diri atau posisi historis kemungkinan juga digunakan oleh para pembuat keputusan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai kebijaksanaan dari perbincangan di atas, satu hal hendaklah yang dicamkan, yakni janganlah kita mempunyai anggapan yang sinis dan kemudian menarik kesimpulan bahwa para pengambil keputusan politik semata-mata hanya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan demi keuntungan politik, organisasi, atau pribadi. Sebab para pembuat keputusan mungkin pula bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijaksanaan negara apa yang sekiranya secara moral tepat dan benar. Nilai-nilai ideologis. Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai keyakinan yang secara logis saling berkaitan, yang mencerminkan gambar sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai pedoman penindak bagi masyarakat yang meyakininya. Fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional atau organisasional. Sifatnya futuristik. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan yang bersifat tunggal atau hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda atau masalah saling berkaitan dalam bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif. Secara umum, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Proses identifikasi atau perumusan persoalan keputusan. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara. 1. Penggunaan 7 tools dalam manajemen biasanya dapat membantu proses identifikasi ini. 2. Penetapan parameter dan variabel yang merupakan bagian dari sebuah persoalan keputusan. 3. Biasanya pemecahan masalah yang menggunakan model matematika sangat memerlukan adanya variabel yang terukur. Dan 4. Penetapan alternatif pemecahan persoalan. Alternatif pemecahan masalah didapatkan dari analisis pemecahan masalah. 5. Penetapan kriteria pemilihan alternatif untuk mendapatkan alternatif yang terbaik. Biasanya kriteria pemilihan ini didasarkan pada payoff atau hasil dari keputusan. Dan yang keenam, pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Tahap ini disebut tahap implementasi, di mana alternatif solusi yang terpilih akan diterapkan dalam jangka waktu tertentu, dan setelah itu akan dievaluasi hasilnya berdasarkan peningkatan atau penurunan payoff atau hasil. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.